Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Hasil undian grup Piala Dunia U17 yang dilakukan di markas FIFA, di Zurich, Swiss, September silam, boleh dibilang cukup menguntungkan tim nasional Indonesia U17. Pasalnya pasukan Bima Sakti itu terhindar dari grup berat yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan utama sepak bola dunia. Indonesia menempati grup A, yang hanya dihuni oleh Ekuador, Panama, dan Maroko. Namun, apa dengan demikian langkah Indonesia akan mudah untuk lolos dari fase grup? Berikut peta kekuatan dari lawan Garuda Muda. Ekuador yang akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia pada laga tanggal 10 November mendatang, bukan anak baru di Piala Dunia U17. Berstatus tim peringkat kedua Piala Amerika Selatan U17, ini merupakan penampilan ke-6 Ekuador di Piala Dunia U17. Mereka memiliki bekal cukup baik sebelum terbang ke Indonesia. Saat menjadi tuan rumah untuk Piala Amerika Selatan U17, Ekuador hanya kalah dari Brasil di pertandingan final, dan memiliki catatan 4 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah selama turnamen tersebut. Ekuador U17 diarsiteki oleh pelatih lokal Diego Martinez, yang telah menduduki posisinya sejak Juli tahun 2022 silam. Di level internasional, Martinez belum memiliki banyak pengalaman. Sebelum menangani timnas Ekuador U17, Martinez merupakan pemandu bakat di klub Independiente del Valle dan LDU, namun racikannya hingga mampu membawa Ekuador menduduki peringkat kedua di Piala Amerika Selatan U17 April silam, jelas tidak dapat diremehkan. Salah satu pemain yang layak mendapatkan perhatian di timnas Ekuador adalah penyerang LDU Michael Bermudez. Bermudez dapat menghadirkan dimensi serangan yang bervariasi saat memperkuat timnas Ekuador U17. Ia mengoleksi 4 gol pada Piala Amerika Selatan U17 silam, dan saat ini disebut-sebut tengah didekati sejumlah klub Eropa, termasuk Borussia Dortmund. Sejauh ini, dari 5 kali penampilannya di Piala Dunia U17, Ekuador 2 kali mampu lolos ke fase 8 besar. Tentu saja pada partisipasi kali ini, Ekuador bertekad memperbaiki catatannya dengan lolos ke 4 besar untuk pertama kalinya. Panama. Catatan partisipasi Panama di Piala Dunia U17 belum sementereng Ekuador, namun mereka juga bukan anak baru dengan keikutsertaan ketiga kalinya di perhelatan akbar para pemain muda ini. Kekuatan sepak bola Panama sendiri saat ini tengah mengalami kebangkitan. Timnas senior mereka melakukan debutnya pada Piala Dunia 2018 silam, sebelum kemudian timnas putrinya juga akan tampil pada Piala Dunia Putri 2023. Namun penampilan Panama di Piala Dunia U17 merupakan pertama kalinya setelah absen selama 1 dekade. Sebelumnya Panama mencapai 16 besar saat melakukan debutnya pada 2018, saat mereka disingkirkan tuan rumah Meksiko. Sedangkan pada 2020, Panama gagal lolos dari fase grup. Panama lolos ke Piala Dunia U17 dengan menjadi semifinalis Piala CONCACAF U17 Februari silam. Mereka tidak mengalami kendala untuk lolos fase grup turnamen itu, dan menang atas Kuba pada 16 besar sebelum menang 2-1 atas Honduras pada 8 besar. Langkah Panama di turnamen tersebut terhenti akibat takluk dari tim yang kemudian menjadi juara, Meksiko, pada semifinal. Panama akan dilatih oleh pelatih kelahiran Amerika Serikat Mike Stam saat berlaga di Piala Dunia U17. Stam tercatat pernah melatih sejumlah klub papan atas Panama dan mengambil kendali kepelatihan timnas U17 pada 2022 lalu. Salah satu pemain yang tampil menonjol di Piala CONCACAF U17 dari Panama adalah Kevin Walder. Pada ajang tersebut, Walder mengoleksi 4 gol dan mencuri perhatian banyak orang dengan olah bola dan kemampuan penyelesaiannya. Walder juga menjadi satu-satunya pemain Panama yang terpilih masuk ke dalam Team of the Turnamen Piala Dunia U17. Maroko. Dibandingkan Ekuador dan Panama, catatan penampilan Maroko di Piala Dunia U17 tidak sementereng kedua negara sebelumnya. Maroko baru 1 kali tampil di ajang ini, yakni pada 2013 silam. Saat itu Maroko memuncaki klasemen grup yang dihuni oleh Uzbekistan, Kroasia, dan Panama, sebelum kemudian disingkirkan Pantai Gading pada fase 16 besar. Maroko berhak mengikuti Piala Dunia U17 setelah menjadi tim peringkat kedua Piala Afrika U17 2023 di Aljazair awal tahun ini.
Maroko memuncaki klasemen grup mereka yang diisi oleh Nigeria, Afrika Selatan, dan Zambia. Mereka kemudian mengalahkan tuan rumah Aljazair di perempat final, dan Mali di semifinal lewat adu penalti. Namun pada laga final, Maroko ditaklukkan Senegal dengan skor 1-2 meski sempat memimpin selama 80 menit. Pelatih timnas Maroko U17 Said Chiba bukan nama baru di kalangan sepak bola negara Afrika Utara itu. Chiba pernah memperkuat timnas Maroko sebanyak 40 pertandingan, sebelum kemudian menjadi pelatih. Ia memulai karir kepelatihannya di Qatar Sports Club dan kemudian bekerja sebagai asisten Ezai Badou di timnas senior Maroko. Ia kemudian pernah melatih sejumlah klub Maroko seperti Cahab Rif Al-Hoceima, Nahdat Zemamra, dan Olimpik Safi sebelum menjalankan tugasnya di timnas U17 saat ini. Chiba telah memperlihatkan kemampuannya dalam mengasuh para pemain muda, melindungi mereka dari tekanan berat saat Piala Afrika U17 lalu. Ia juga mampu mengombinasikan bakat-bakat lokal dengan sejumlah pemain Maroko yang berkiprah di luar negeri. Untuk pemain, Maroko beruntung memiliki banyak pemain yang dapat diandalkan untuk mengisi timnas junior sebelum kemudian naik kelas ke level senior. Dua contoh termuda adalah Sofyan Amrabat dan Ahmed Reda Taknowauti yang membela timnas Maroko di Piala Dunia U17 satu dekade silam. Sedangkan salah satu pemain yang mendapat banyak perhatian di tim Maroko U17 saat ini adalah kiper Taha Benrozil. Kiper didikan Mohamed ke-6 Academy ini telah membuktikan ketenangan dan refleksnya berbuah hasil bagus saat tampil di Piala Afrika U17.